para sahabat khotbah, jumpa lagi dengan kami berdua di dalam Sermon Like Things bersama dengan saya Lina. Saya Rin Sinaga. Ya, kita akan kembali membahas eh, teks-teks khotbah dan juga ibadah leksionari untuk minggu ke-8 sekarang setelah Benar. Pentakosta. Ya, teksnya dari mana aja, Rin? Teksnya dari Yesaya 44 ayat 6 sampai 8, Mazmur 86 ayat 11 sampai 17, Roma 8 ayat 12 sampai 25 dan Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Oke, apa nih yang bisa kita gali ya? Eh, Insight-insight apa yang bisa kita dapat dari teks-teks ini? Oke, baik Kalina. Saya mulai dari Yesaya ya. Mhm, Ini kan termasuk ya kalau kitab para nabi di Perjanjian Lama kan nubuatan-nubuatan ya, mhm, mau itu pembuangan, mau itu pasca pembuangan, begitu kan. mhm, mhm, Nah, di sini kan termasuk juga nubuatan sekaligus kesaksian eh, Nabi Yesaya mhm, tentang bagaimana Allah gitu ya. Ini yang saya apa namanya peroleh bahwa Allah itu adalah Raja, Penebus, dan Tuhan semesta alam. Nah, seperti minggu lalu, minggu ini juga apa namanya menyinggung tentang alam ciptaan, cakrawala, begitu ya Kalina ya. mhm, Ah, jadi di sini Nabi Yesaya itu mau mengatakan bahwa Tuhan yang membebaskan kamu dari perbudakan Mesir, begitu juga Tuhan yang melepaskan kamu dari pembuangan Babel. Kayak gitu. mhm, Nah, jadi mhm. memang ini berulang-ulang ya kalau menurut saya di dikumandangkan, diberikan kepada bangsa Israel yang terkenal dengan ketegaran tengkuknya itu. Mhm. Nah, kalau menurut saya sendiri sih kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita juga diajak untuk bertanya pada diri kita siapa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia yang dipenuhi banyaknya persoalan, gitu ya kan. Di sini juga kita diingatkan bahwa apa namanya Tuhan itu pemilik segala-galanya, gitu kan. Mhm. Pengatur cakrawala, terus Dia adalah Tuhan semesta alam. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan dunia, ya kita harus tetap gini, terus bertanya, siapa Tuhan bagi saya? Kayak gitu kan. Iya. Nah, tentunya dituntut kesetiaan ya, Kak. Dan juga kalau menurut saya sih di sini kita diajak untuk menguji identitas kita sebagai seorang Kristen, seorang anak Allah. Itu harus otentik gitu ya. Jadi pengabdian kita kepada Tuhan itu tuh bagaimana? Karena di sini ya saya apa tuh namanya ya dia adalah segala-galanya. Sehingga kau harus mengabdi hanya pada dia saja. Dia tidak mau diduakan. Nah, kita tahu Mhm, bangsa mhm. Israel sangat gemar sekali menduakan Allah ya kan. Ya, Sebentar bertobat, sebentar mengulangi kesalahan yang sama. Kayak gitu. iya. Nah, Sebelum itu kamu kalau masuk, dari ya oke. Sebelum kamu masuk ke teks yang lain ya, saya Mm, tertarik dengan bicara tentang ini kan tentang apa ya? Yesaya eh, memperlihatkan ya tentang Allah yang berkuasa, diingatkan lagi ya betul. seperti kamu tadi. Saya jadi ingat seorang penafsir mengatakan kalau mau lihat dari konteks trauma gitu ya, teks ini. Iya, iya. Trauma itu kan proses pemulihan trauma itu dilakukan dengan mengklaim kembali identitas. Ya, Mm-mm. identitas orang-orang yang trauma itu mengklaim dirinya kembali, identitasnya kembali gitu ya. Nah, ini si penafsir mengatakan kalau mau mengambil teks ini dalam konteks trauma, ini penting gitu ya. Mengingat kembali sebenarnya siapa identitas kamu di hadapan Tuhan gitu ya. Iya. Termasuk juga pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, klaim bahwa eh, Mm.
sekarang ya bangsa misalnya bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan ini mengingat kembali tentang siapa siapa Tuhan bagi mereka gitu ya. Ini bagian dari identitas ya. Minggu lalu Iya, kita juga bicara soal identitas ya. Dan ini iya betul. rasanya penting karena itu kenapa kenapa di dalam Yesaya ini terlihat sekali eh, bagaimana Allah itu kelihatan Allah yang mengklaim dirinya ya sebagai tidak ada Allah lain gitu loh. Iya, Hanya betul. aku gitu. Hmm. Baik yang ya yang terdahulu maupun yang terkemudian begitu ya kan seperti Alfa dan Omega ya kalau kita ingat kitab Wahyu atau juga Allah yang siapa yang pegang masa lalu Benar, dan juga masa depan gitu kan. Jadi Allah sendiri betul, Kak. mengklaim dirinya sebagai bagian dari bangsa Israel diingatkan tentang identitasnya sebagai umat Allah gitu ya. Mm-mm. Jadi ini kalau mau lihat dalam kacamata trauma karena ini sangat penting ketika mengingat bahwa siapa saya di hadapan Tuhan ya. Betul Kita kali. tahu bahwa orang-orang yang trauma itu identitasnya memang kadang bukan kadang tapi kebanyakan ya kebanyakan itu Mm, hancur sekali melihat dirinya tidak lagi utuh ya betul. tidak dikasihi ya eh, orang yang memang pendosa dan lain-lain mengingat tentang siapa saya di hadapan Tuhan ya Allah Iya, yang mengasihi Allah yang memegang masa depan kita Allah yang berkuasa atas hidup kita ini akan menolong orang-orang yang mengalami trauma itu untuk mengklaim kembali siapa dirinya sebagai ciptaan Allah yang berharga ya itu. iya Kak. Itu Betul. sih saya mau menambahkan itu menarik juga sih tentang Yesaya ini. Iya Kak, Mm-mm. benar. Mm-mm. Ya, makasih Kak Lina. Nah, lalu yang selanjutnya saya langsung ke Matius ya Kak. Ya. Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan 36 43. Nah, ini seperti minggu lalu Mhm. konsepnya ya kan. Mhm. Di di awal dijelasin dulu perumpamaan Tuhan Yesus maksudnya diterangkan dulu ya kan baru kemudian dijelaskan maknanya. Ya. Kalau minggu lalu tentang penabur yang menaburkan benihnya Mhm. gitu ya kan. Sekarang perumpamaan tentang lalang dan gandum gitu. Ini juga menarik menurut saya Kak, Heeh. berhubungan dengan identitas gitu ya kan. Ya. Jadi apa tuh namanya penabur menaburkan benih yang baik kayak gitu ya kan. Nah, di sini kan sekali lagi sebenarnya Yesus mengklaim dirinya bahwa dia adalah anak manusia begitu Mhm. ya, Mhm. yang menabur benih yang baik dan apa tuh namanya eh akan memanen antara lalang dan gandum pada saat musim panen tiba kayak gitu ya kan. Nah, di sini menurut saya yang sangat menarik adalah ketika bertanya ya kan, kan kau yang apa namanya kau yang menaburkan benih yang baik, tetapi mengapa kok ada lalang yang ikut tumbuh juga Mhm. gitu. Mhm. Nah, jadi ini antara orang-orang jahat dan orang-orang benar itu ya kan diidentifikasikan dengan demikian. Sebenarnya ini kan seperti alegori kayak gitu ya kan Mhm. diumpamakan dibandingkan kerajaan sorga, diumpamakan dibandingkan dengan seorang yang menabur benih yang baik kayak gitu ya di ladangnya gitu. Lalu apa tuh namanya? Di sini yang menarik bagi saya adalah ketika itu yang bertanya tadi itu, kenapa kita nggak cabut aja gitu ya kan? Nah, saya waktu saya membaca tafsiran saya terpukul gitu. Iya ya, kami itu tuh saya gitu ya. Kadang-kadang yang bukan menjadi bagian saya, yang bukan menjadi urusan saya mau urus kayak gitu. Nah, untuk makanya Tuhan Yesus mengatakan biarin aja dia tumbuh kayak gitu ya kan. Nanti pada saat tuaian tiba gitu kan, menuai tiba kayak gitu, dia akan dipisahkan. Nah, itu berarti ini menurut saya bagaimana identitas sebagai anak Allah itu tuh memang betul-betul harus kelihatan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah dunia yang mengancam ini, menurut saya kayak gitu. Dan kita tidak bisa serta-merta memusnahkan, ini orang jahat, mati aja, kayak gitu ya kan. Terus Mhm. lalu kita mematikan dia dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, jadi
menjadi yang menjadi pekerjaan Tuhan itu biarkan Tuhan yang mengerjakan, yang menjadi pekerjaan saya sebagai anak Allah, bagaimana terus bertumbuh menjadi gandum itu tadi kan, Hmm. orang yang benar itu tadi gitu. Mhm. Di tengah penderitaan, di tengah ancaman dunia, di tengah segala macam yang bisa, ya itu tadi yang merenggut identitas saya sebagai anak Allah itu tadi. Nah, Hmm. walaupun gini, kita juga tidak boleh apa namanya, bukan terkecoh, tidak boleh jatuh pada kesetiaan, kesalehan, etika, orang yang beretika tapi manipulatif. Kayak Hmm. gitu kali. Nah, itu saya baca itu, oh iya bener juga ya gitu loh. Aduh, saya betul-betul terpukul kayak gitu ya kan. Nah, jadi yang harus kita lakukan ini ya berbuat benar aja sesuai dengan kehendak Bapamu di sorga. Kayak gitu. Nah, Iya. jadi kamu nggak usah ngurusin yang bukan urusan kamu, kayak gitu. Nah, ini Iya. juga waktu saya baca tafsiran kayak gitu ya kan, ya yang menjadi kehendak Bapa di surga itu ya seperti kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu Iya. tandanya kamu menjadi gandum di tengah-tengah dunia yang terombang-ambing ini. Mhm. Kayak Iya. gitu, Kak. Menarik sih Rin ya, Mm, apa yang kamu diskusikan ini soal Matius. Karena mm, ya betul saya kebayang ya kan, digambarkan bahwa diumpamakan bahwa ada seorang penabur dan dijelaskan bahwa penabur itu adalah anak manusia gitu ya. iya, Yesus sendiri betul. selalu menabur yang baik gitu. Seperti minggu lalu ya, masih Mm, tentang penabur kan dia menabur benih yang ya udah menabur aja begitu, dan benih itu yang baik, dan iya, menariknya juga dialegorikan sebagai benih itu sebagai kerajaan sorga begitu ya. Dan kalau kita coba memahami kerajaan sorga ini kan artinya kalau dalam tradisi narasi Injil ya, eh ini jelas apa yang tercakup di dalam hukum kasih gitu ya, mengasihi Allah dan juga mengasihi sama manusia. Yang itu kan juga yang Kristus lakukan dan bawa gitu kan ya. Eh, tapi menariknya dikatakan bahwa ada yang jahat, ya ada musuh yang menabur benih yang buruk gitu kan. Saya apa yang tadi kamu sampaikan ini mengingatkan saya juga, memang kadang-kadang dalam hidup ini kita nggak ada orang yang mau sesuatu yang buruk terjadi. Tapi disrupsi itu bisa terjadi. Ya, macem-macem lah ya, bentuknya macem-macem. Eh, ya ada masalah pribadi ya dengan diri kita sendiri, ada karena dijahatin sama orang lain begitu ya, ada mimpi kita yang nggak tercapai karena keadaan yang berbeda dan lain-lain. Disrupsi itu pasti terjadi ya. Dan di sini sebenarnya bagaimana meresponnya menarik menarik ya, seperti yang minggu lalu diperlukan juga merespon ya, merespon terhadap kenyataan ya yang ada gitu. Betul bahwa saya setuju bahwa ketika dikatakan ini bisa dua hal sih, Rin. Yang pertama dilihat dari bagaimana sebenarnya kita tadi yang kamu sampaikan. Bagaimana sebenarnya kita coba melihat segala sesuatu yang terjadi adalah urusan kita, adalah ya sudah kita terus aja bertumbuh gitu ya. Eh di tengah banyaknya disrupsi, ya memang ini eh, balik lagi ke daya tahan gitu kan ya, kesetiaan, ketaatan untuk tetap hidup di dalam eh, nilai-nilai yang Kristus bawa itu menjadi sangat penting ya. Termasuk juga tadi dikatakan bahwa kita tidak bisa langsung ya udah cabut aja gitu. Buang aja yang buruk gitu. Saya ingat di perumpamaan yang lain tentang penabur di Injil yang lain kan dikatakan lalang dan gandum itu biarkan tumbuh, karena ketika tumbuh baru ketahuan mana lalang mana yang gandum begitu kan. Ketika dicabut sebelum tumbuh bisa jadi yang baik malah yang tercabut begitu. Jadi berada di tengah-tengah disrupsi memang tidak menyenangkan ya. betul, Kak. Tapi dari situ kita akan kita sendiri begitu ya. Atau kalau kita bilang orang-orang percaya sendiri akan bertumbuh
di tengah mm, disrupsi disrupsi itu ya akan terus berjuang untuk terus bertumbuh gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita juga nggak akan gampang menilai orang lain ya. Yang sering kali mm, kan begitu ya. Oh betul. ini ini nih apa lalang nih, udah hancurkan aja. Enggak, karena Mm, apa ini yang kedua sangat penting. Kalau kita lihat mm, perumpamaan ini, kan nanti pada waktunya gitu ya, akan mm, dituai. Jadi sebenarnya bicara tentang kita tidak selalu bisa memisahkan antara dualisme itu, tapi betul. ada urusan yang menjadi urusan Tuhan gitu loh. Ada bagian Iya. yang Tuhan lakukan gitu. Bukan bagian saya untuk mencabut gitu ya karena ada urusan Tuhan ini mengingatkan kita tentang penghakiman dan pembalasan ya. Mm, iya, Kak Perumpamaan Mia. ini mau mengingatkan tentang penghakiman dan pembalasan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita gitu. Urusan kita ya udah bertumbuh aja gitu. Ya, ini menambahkan dari apa yang kamu sampaikan sih. Iya, Kak. Hmm, Terus sih ya. Apalagi kalau kita hubungkan ke Roma. mm-mm, Nanti Kalina bisa tambahin deh. Karena mhm, saya nggak terlalu dalam nih. aha, Karena kan Paulus juga kan suka ya. ya, Apa namanya, memakai metafora ya. Di sini kan mm-mm, ada daging, perbudakan, penebusan, pengangkatan, warisan, sakit bersalin, gitu-gitu ya iya, kan. Nah, di sini dia mengarahkan kita semua untuk yaitu hidup dalam roh gitu ya kan. mm-mm, Jadi jangan mengikuti daging yang kalau dia katakan di sini kehancuran ya, karena daging itu tidak abadi gitu ya kan, busuk. Terus tetapi bagaimana kita hidup dalam roh, dituntun oleh roh yang berpengharapan hanya pada Kristus saja kayak gitu ya kan. mhm, Eh, apa tuh namanya, kembali lagi seperti tadi yang sudah kita jelaskan bagaimana ya kalau kakak menamakannya disrupsi gitu ya. Kalau saya kan tantangan-tantangan yang ada di dunia mhm, ini kayak mhm, gitu loh. mhm, Nah, bagaimana ya itu tadi identitas kita sebagai anak Allah yang hidup di dalam roh itu. Apa namanya, kita mengharapkan kita dituntun oleh roh karena mhm, kita anak-anak Allah yang dipanggil untuk menjadi saksi dari penderitaan Kristus itu mhm, kayak gitu loh. Dan penebusan yang dilakukan oleh Kristus kan bukan hanya penebusan untuk manusia tapi untuk seluruh ciptaan. mhm, Nah, mhm, itu tadi Max apa namanya? Nyambung juga dengan yang di Yesaya itu tadi bahwa Tuhan adalah Tuhan semesta alam yang mhm, mengatur seluruh cakrawala ini gitu ya kan. mhm, Dan apa tuh namanya, ada satu Tuhan yang yang menolong kamu di setiap kesusahan, kegundahan hidupmu kayak gitu ya. Itu tadi yang apa tuh namanya, seperti perempuan yang berjuang dengan sakit bersalinnya gitu mhm, kan. mhm, Bahwa kalau sakit bersalin ya wajar sakit bersalin, tetapi ingat kayak gitu bahwa ada Tuhan yang menolong sehingga ketika dia merasa kesakitan kayak gitu ya, dia akan sembuh karena sudah ditebus kayak gitu Kak. mhm, mhm, Nah mhm. gitu. Itu ya sampai situ aja yang bisa saya Ya, jelasin. iya, saya mungkin spesifik ke Roma ini lihat dalam konteks sebenarnya jemaat Roma salah satu konteksnya kan adalah kondisi mereka yang juga berada di dalam kejaran ya penindasan eh, kekristenan oleh pemerintah Romawi. Karena itu kenapa membicarakan soal penderitaan gitu kan ya atau nyambung misalnya pada minggu-minggu sebelumnya ngomongin soal dosa. Itu kan berkaitan dengan sebenarnya Paulus mau mengajak eh, jemaat ini untuk bertahan gitu ya. Karena harus diakui penderitaan itu yang mereka hadapi itu nggak mudah ya bukan cuma fisik tapi mental spiritualitas mereka itu kan sekali lagi ditekan ya dan dihancurkan berusaha dihancurkan eh, sehingga kenapa Paulus menggunakan
metafora-metafora tentang daging gitu ya lah, roh, hidup dalam dosa, ya dibangkitkan seperti yang minggu lalu dan sekarang ini eh, makin lama makin mengerucut menurut saya ke dalam kaitannya dengan penderitaan ya. Jadi kenapa misalnya Paulus eh, sangat kuat bicara tentang roh yang membangkitkan itu juga adalah roh yang ada pada kamu gitu ya. Roh yang akan bersama-sama dikala mereka mengalami ketakutan-ketakutan gitu. Mm-mm, mm-mm. Roh yang akan apa ya, menguatkan mereka, memberikan kembali harapan ya, meng- me- menggerakkan kembali fungsi iman yang berharap ya. Karena itu Paulus bicara tentang kalau iman eh, sudah nyata, sudah terbukti, apa yang diharapkan itu sudah ada gitu. Itu bukan lagi disebut, bukan lagi harapan gitu. Jadi Paulus mau mengingatkan tentang roh yang ada pada mereka juga memberikan mereka kekuatan untuk terus berharap, berharap, berharap karena inilah yang akan membuat mereka terus bertahan dalam hidup ya. Daya lenting itu kan gitu ya, atau juga endurance itu akan terus terjadi dan ini diingatkan kepada mereka bahwa roh itu ada pada kamu begitu ya. Roh yang membangkitkan Iya, Kristus, roh eh, yang yang bersama kamu pada saat kamu takut gitu, roh yang mengingatkan kamu akan harapan atau bahkan bertahan ya dalam harapan itu 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 dianugerahkan ya. Ini bagian dari eh, bagaimana Paulus bicara tentang bertahan itu ya. Jadi kalau mau kaitannya dengan tadi Matius ya bicara tentang bagaimana menunggu ya masa tuayan itu gitu ya tiba di tengah disrupsi masalah pergumulan tekanan dan lain-lain itu terjadi dalam hidup mereka ya ini ya. Nah terus gimana Rin dengan Mazmur ada yang menarik kah? kalau menurut saya sih, apalagi Mazmur bilang kayak gini ya, kan, Mm-mm. tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, iya kan? Ya. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Jadi menurut saya, eh, apa tuh namanya, sama ya Kak ya, lebih ke Romanya ya, Mhm. berpengharapan Mhm. gitu kan, Mhm. menanti dengan sabar, seperti yang Kakak jelaskan tadi kan, yang namanya berharap kayak gitu ya kan. Bagaimana kita menunggu dengan sabar agar Allah bertindak dalam hidup kita. Ini kan kayak tunjukkanlah kepadaku gitu ya Ya. kan. Baru bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Mhm. Tapi dia Mhm. nggak lupa juga. Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Kayak gitu selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Jadi ya kembali Kak ke awal. Mhm. Keotentikan identitas sebagai anak Allah. Kayak gitu. Selalu Mhm. berseru kepada Tuhannya sih kalau menurut saya. Gitu Kak. Iya, jadi memang juga Mazmur sebenarnya kalau mau kita lihat dari ayat 8 aja. Sebenarnya ini apa ya resonate dengan Yesaya kan. Siapa tidak ada Allah lain selain Engkau ya seperti itu gitu. Dan ini memang berisi doa gitu, doa pemazmur tentang bagaimana dia bisa bertahan gitu ya untuk menjalani hidup ini yang berat yang kita kita tidak terlalu tahu sebenarnya konteksnya apa begitu ya. Tapi kalau membaca kita lihat bahwa ini seruan doa tentang tentang permohonan supaya Tuhan tunjukkan jalanmu, supaya aku gitu ya tetap berada pada jalanmu itu yang akan membuat gitu ya seperti merajuk Tuhan gitu ya. Aku tahu bahwa itu yang akan membuat engkau akan menolong gitu ya
eh, supaya aku nggak salah jalan dan Tuhan akan menolong gitu ya, ya, semacam itu gitu. Nah jadi memang ini bisa kita lihat semakin menguatkan sih ya kalau mengambil baik dari Yesaya ya, bahwa memang pengakuan tentang Allah, hanya Allah yang menolong, hanya Allah yang mampu untuk melakukan segala sesuatu ya di dalam hidup pemazmur. Jadi menurut saya sih Rin, kalau misalnya kita mau melihat dari keempat teks ya, kita bisa ngomongin soal pengharapan ya. Kan di tengah kayaknya hari-hari ini kita selalu bertanya-tanya sebenarnya dunia ini masih ada harapan gak sih gitu kan ya. Indonesia masih punya harapan gak sih gitu kan. Gereja masih punya, kita masih bisa nggak sih punya harapan terhadap gereja gitu ya. Karena kan ya kita tahu lah banyak kayaknya ya ini banyak banget gitu ya kekerasan, kejahatan, ketidakadilan terjadi dalam berbagai bentuk gitu. Dan mungkin kita bisa eh ide khotbah atau ibadah muncul ya yang minggu ini bisa dimunculkan soal harapan ya. Pertanyaan yang paling mendasar adalah masihkah kita berharap dan punya harapan? Itu ya. Dan masih ya eh, dan menariknya tadi sih ketika Paulus bilang kalau harapan itu sudah terbukti itu bukan lagi harapan ya. Tapi ketika kita masih menantikan itu, disitulah sebenarnya harapan itu ya. Eh, jadi kita bisa katakan bahwa ya pertanyaan ini biarlah dijawab ya, bisa menjadi khotbah itu nggak harus selalu memberikan jawaban-jawaban pasti menurut saya ya, tapi ketika mengundang umat yang mendengar untuk pulang dengan terus mempertanyakan apakah saya masih berharap ya untuk keadaan yang lebih baik. Ini juga sebuah khotbah ya. Itu Betul itu kali. itu bisa. Lalu yang kedua, kalau kita mau mengkhotbahkan soal tadi ya trauma, bagian trauma, atau juga mau bicarakan tentang lingkungan, ya, Iya, ini betul. juga sangat kuat. Misalnya, saya tadi ketika mempersiapkan ini, saya tertarik kan apa ya? Bacaan kita tuh dari kemarin-kemarin ngomongin soal penabur ya, yang berkaitan dengan eh, agrikultur kan ya. Iya, Eh, benar. iya, jadi memang pada masa itu ya, ya di sini kita lihat bahwa ternyata ya bagaimana Tuhan juga menjadikan sebenarnya ini bukan sesuatu yang asing, tetapi Tuhan sendiri memakai ciptaan yang lain sebagai bagian dari Iya, hidupnya, pengajarannya gitu ya. eh, Bahkan juga kasihnya kepada kepada manusia ya. Jadi alam atau ya lingkungan itu menjadi panggilan sebenarnya. eh, karena Allah juga menggunakan itu gitu loh, peduli terhadap itu. Selain juga tadi yang kamu singgung tentang Yesaya juga bicara tentang cakrawala dan lain-lain sih gitu. betul, Kak. Setuju sekali. Aha. Karena memang kita juga kan krisis ya, Mhm. krisis iklim. Banget. Apalagi sekarang Eropa itu kan dilanda gelombang panas ya. Iya, Baru di sini juga gitu. sementara di sisi bagian lain banjir, di Betul, Jepang juga betul. gempa dan lain-lain kan. Di sini nggak karuan cuacanya, Mm-mm. Kak. Mm-mm. Mm-mm. Dingin, panas, angin kenceng, dan lain sebagainya. Ya, Ya, mudah-mudahan Sobat Khotbah tertolong ya, Kalina. betul. Oke. Terima Oke, kasih Kak. rekan-rekan sudah mendengarkan. Semoga mendapatkan ide-ide dari percakapan kami berdua. Oke, sampai jumpa. Tuhan berkati. Bye-bye. Ya.